Ya, selamat malam Bu Lindali dan juga selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu bagi yang merayakan Natal. Saya ucapkan selamat Natal. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan memberi kedamaian di dunia ini. Pada malam ini kita akan mendengarkan ilmu teknikal ya dari Ibu Lindali. Sebelumnya saya minta waktu untuk memperkenalkan Ibu Lindali ya. Beliau adalah lulusan S1 Ekonomi Manajemen Atmajaya, lulus WWPE, member dari AATI, Asosiasi Analis Teknikal Indonesia, dan juga IFTA, International Federation of Technical Analysts. Kemudian beliau juga merupakan wanita Indonesia pertama ya mendapatkan gelar JFTE di tahun 2017, dan beliau juga mendapatkan sertifikat CSA ya, Certified Securities Analyst tahun 2021. Beliau juga merupakan penulis buku ya, banyak sekali buku-buku beliau. Yang pertama kali itu adalah catatan harian emak-emak trader, Why Woman as a Trader and a Man as an Investor. Woman a Trader ya, wah ini salut sekali ya. Beliau juga seorang teknikal ya. In Love with Fibonacci, Woman's Territory, cara asik baca grafik, cara asik baca candlestick, trading psikologi, dan yang terakhir cara asik belajar Fibonacci ya. Beliau juga sebagai edukator, juga investor dan juga trader ya. Jadi lengkap sekali ya. Pada malam hari ini topik kita adalah the most useful technical indicator ya untuk short term trading ya. Dengan tidak menyikat waktu dan tempat, waktu kami persilakan kepada Ibu Lindali ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jen. Ya Bu, Ini saya sama-sama. belum bisa buka video, Pak. Oh ya, sebentar ya. Iya. Sebentar. Ya Bu, silakan Bu Linda. Belum? Oh, sudah. Iya. Ya, Halo, maaf. Iya. Selamat malam Pak Jen, selamat malam teman-teman dari Selamat Super. malam. Ya. Ya, senang sekali malam ini udah lagi bau-bau liburan, teman-teman masih rajin, masih sisihkan waktu untuk belajar analisa teknikal. Ya, saya langsung share screen aja ya, teman-teman. Oke, malam ini kita mau belajar tentang the most useful indicator for short-term trading. Ya, oke, saya pakai slideshow. Nah, biar enak dilihat nih. Oke, jadi ini tema nih yang diajukan sama Pak Jen. Indikator apa aja sih yang paling berguna untuk trading short-term? Ya, sebelum kita masuk ke dalam indikatornya itu apa aja, kita menyamakan persepsi dulu ya, teman-teman. Apakah yang dimaksud dengan short term itu? Ya, jadi kalau kita melihat dari siklus market, untuk short term trading itu ada 4 sampai 12 jam, kemudian ada yang 2 sampai 4 hari, juga ada yang 2 sampai 6 minggu. Ya, jadi kalau cycle di sini, teman-teman, yang namanya short term itu bisa short term di short term trend ya, dari 4 sampai 12 jam. Jadi ini swing, setiap swing ya, setiap swing. Ada juga short term itu yang intermediate trend yang 2 sampai 4 hari di sini ya. Satu swing ya. Ada juga yang lebih besar lagi short term-nya ya, 2 sampai 6 minggu. Nah, ini untuk pengertian short term. Nah, ini disesuaikan sama teman-teman di tren yang mana gitu ya.
ini sama aja pakainya, hanya mungkin nanti ketika teman-teman membuka chartnya itu disesuaikan dengan tren yang teman-teman dengan tren trading yang teman-teman pakai, ya. Oke, kita tidak berlama-lama, langsung masuk indikator apa aja sih yang dipakai untuk short term trend. Yang pertama, kita mau nggak mau harus mengerti tentang price action, ya. Ini adalah indikatornya mata, ya teman-teman. Yang namanya price action ini, mata kita harus bisa menangkap di chart polos di manakah area resisten dan area support, gitu ya. Karena dengan begitu kita mampu untuk kita mampu untuk menemukan area-area posisi beli dan juga untuk posisi jual, ya. Contohnya seperti ini. Ini chartnya chart daily atau chart weekly. Nah, kalau di sini ini adalah chartnya chart intraday. Intraday itu chartnya time frame-nya di bawah 1 hari. Jadi bisa chart jam atau chart menit, gitu ya. Detik jarang sih, itu scalper biasanya, ya. Sama aja sih pakainya. Nah, kalau misalnya kita melihat seperti ini, kita bisa menemukan area-area support dan area resisten yang sudah terbentuk, gitu. Tentunya untuk seperti ini adalah untuk pergerakan harga yang sebelumnya udah ada ceritanya nih, udah ada histori di belakangnya. Tapi mungkin kalau untuk saham-saham IPO ini agak sulit untuk menemukan di mana area support dan resisten, ya, kecuali harus mungkin pakai Fibonacci, ya. Nah, contohnya seperti ini nih kalau price action. Sebagian dari price action itu seperti ini. Jadi teman-teman mampu untuk menemukan di mana area support dan resisten. Dengan begitu kita bisa tahu nih perkiraan kira-kira di sini ada di sini ada tekanan jual atau tekanan beli, ya. Berikutnya, indikator berikutnya adalah moving average, ya. Moving average yang ada di sini ini adalah pakai EMA 20, ya. Jadi, dan ini chart yang dibuka adalah hourly, ya. Jadi pakai moving average itu kita bisa melihat seperti ini. Selama harga masih berada di bawah garis MA, berarti trennya masih turun. Kalau teman-teman tradingnya yang dua sisi, maksudnya bisa open short juga, berarti open short ketika harga ditutup di bawah MA20. Kenapa? Karena ketika harga di bawah MA20 itu terbaca bahwa trennya itu sedang downtrend, gitu ya. Oleh karena itu, makanya ketika harga berada di bawah MA20 maka terbaca downtrend di average yang teman-teman buka, ya. Kalau teman-teman pakainya average-nya mau yang lebih sensitif, ya berarti lebih kecil settingannya. Kalau di sini saya pakai yang biasa saya pakai adalah MA20. Nggak terlalu banyak noise, artinya nggak terlalu jauh juga dari harga dan nggak terlalu banyak noise. Kalau pakai MA5 nanti kita lihat sama-sama, ya. Kalau pakai MA5 itu nempel banget sama harga, nanti kadang ketoel, kadang balik lagi gitu. Nah, untuk biasa saya pakai ini 20 settingannya. Ketika dia break, ya break, gitu ya. Ketika turun, ya udah turun, lebih less noise, gitu ya. Nah, ketika harga ditutup di atas MA20, maka terbaca trennya itu udah berubah, gitu ya. Sudah ada di atas harga rata-rata selama 20 periodenya. Kalau misalnya periodenya kita buka di hourly, 1 jam, berarti sudah berada di atas rata-rata 20 jamnya, gitu. Jadi
sudah terbaca uptrend. Oleh karena itu bisa mulai mengambil posisi di sini ketika harga ditutup di atas 20 gitu ya. Oh ya, teman-teman, sebelum menggunakan MA, tadi susunannya yang pertama adalah kita paham dulu price action. Tadi ya udah lihat support resisten. Nah, terlebih-lebih kita nggak bisa langsung hajar gitu ya, buka chart langsung lihat MA20-nya di mana. Kita lihat dulu trennya gitu. Kalau misalnya di tren di price action-nya itu masih turun, ya berarti kemungkinan besar ya masih lebih besar potensi untuk dia glosor ke bawah gitu ya. Berarti apa? Kita kalau mau short term trading kita harus cepat gitu. Tapi kalau misalnya lagi naik, ya kita bisa ikutin swingnya banyak gitu ya. Jadi susunannya teman-teman harus paham dulu price action, ya di atas analisis teknikal dasar deh ya, paham baca tren, terus ya tadi moving average, support resisten itu ada di bagiannya price action gitu ya. Jadi setelah itu baru masuk ke moving average. Nah, yang haram dipakai yang haram gitu ya di moving average itu kalau lagi sideways ya. Jadi kalau lagi sideways ya dia akan bolak-balik gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman tradingnya di time frame-nya daily gitu ya. Kalau di time frame daily ntar dia tutup di atas MA20, ntar dia tutup di bawah MA, ntar beli ntar jual. Itu spread-nya kecil, kecuali memang spread-nya besar masih ada untung. Tapi kalau misalnya teman-teman tradingnya pakai time frame daily, terus pakai MA gitu ya untuk melihat kapan beli kapan jualnya, itu akan banyak false signal. Jadi untuk MA20 ini yang haram itu nggak boleh dipakai pada saat itu ya. Nah ini berikutnya kalau kita pakai 2 MA ya, yang di sini contohnya 5 sama 20. Jadi kalau 2 MA itu kita melihat adanya cross di dua garis MA ini ya. Ketika MA yang kecil memotong ke atas MA yang besar, ini disebut golden cross ya, berarti ini ada sinyal beli. Ketika MA yang kecil memotong ke bawah MA yang besar, ini ada dead cross, ini disebut sinyal jual ya. Jadi teman-teman bisa melihat ya di sini beli, di sini jual ya. Ini time frame-nya hourly gitu ya. Ya beberapa jam lah trade-nya seperti itu. Ya. Jadi ini indikator untuk short term trading ya MA. Nah, ini lihat ya teman-teman, kalau MA20 dia benar-benar nempel di garis ya, di dekat-dekat candle ya. Kalau yang tadi ini enggak ya, lebih smooth. Nah, kalau ini MA5-nya lebih banyak nempel. Ya. Indikator berikutnya adalah RSI, Relative Strength Index. Ini adalah relative strength indikator ya. Ini settingannya saya pakai settingan yang umum aja, yang settingan bawaan ya, yang ada di charting software, yaitu periodenya 14 dan 9 ya. Biasanya semakin kecil periode itu maka semakin sensitif ya. Tapi saya pakai settingan yang umum aja ya, 14 dan 9. Nah, ini RSI ini indikator yang bisa dipakai ketika sideways ya. Ini adalah momentum indikator. Ketika kita mau melihat area jenuh beli dan jenuh jual, kita menggunakan momentum indikator ini ya. Kalau tadi moving average itu untuk melihat tren. Jadi beda. Yang satu untuk lihat tren tadi, sekarang ini kita RSI ini untuk melihat momentum. Nah, kapan nih kita bisa melihat momentum beli dan momentum jual, yaitu yang pertama ini ya teman-teman. Untuk RSI ini dia ada nilainya di sini ya. Untuk RSI di sebelah kanan ini ada nilainya 30 dan 70 ya. Kalau misalnya indikator masuk ke area yang di atas ini udah disebut area jenuh beli ya. Kalau indikator ada di bawah area ini, di bawah 30 ini disebut jenuh jual gitu ya. Nah,
Kapan nih sinyal belinya? Yaitu ketika indikator ini berhasil keluar, ya, di sini berhasil keluar dari area 30. Nah, di sini adalah sinyalnya, ya, sinyal momentum penguatan dari uptrend, kira-kira gitu, ya. Dan kapan sinyal jualnya? Ketika indikator menembus ke bawah dari 70, jep turun ke bawah gini. Nah, ini ya. Ini adalah sinyal jualnya, ya. Jadi dari yang tadinya overbought terus dia turun. Nah, ini nih di sini. Ini ada tandanya. Ini beli jual. Nah, di tengah-tengah ini nih ada angka 50 ya. Ini angka 50 ini disebut midpoint ya. Di sini si midpoint ini nih bisa dianggap sebagai support ketika harga pullback ya, atau ketika rebound. Nah, kalau dari bawah crossing ke atas ini, dari bawah nih, indikator cross ke atas ini pun bisa dilihat sebagai trading sinyal gitu ya, teman-teman. Jadi cara pakai indikator RSI seperti itu. Jadi tadi kita udah dapat moving average yang dipakai pada saat untuk melihat trending ya, trending pada saat tren jelas trennya lagi naik apalagi turun gitu. Nah, RSI ini untuk bisa membantu ketika pada saat sideways. Mau dipakai pada saat trending juga bisa ya, teman-teman. Cuma kalau misalnya RSI ini ketika dia lagi uptrend kencang banget, dia bisa lama di atas ini kayak gini. Ini kan naik terus nih. Dia diam terus, ya udah berarti hold aja. Nah, begitu jelek turun ke bawah sini baru ya. Berikutnya ini candlestick pattern ya. Ini ada berbagai macam candlestick pattern ya. Di sini ada gambarnya, teman-teman bisa melihat bentukannya yang dinamakan hammer seperti apa, inverted hammer seperti apa, dragonfly doji seperti apa, bullish engulfing. Ini adalah contoh-contoh, ini adalah beberapa pola bentuk candlestick yang memberikan sinyal bullish ya. Sedangkan kebalikannya shooting star, hanging man, gravestone doji ini adalah pola-pola candle yang memberikan sinyal bearish ya. Tentunya teman-teman kita nggak bisa main langsung melihat ini tanpa mengerti kondisi harga yang sebelumnya terbentuk ya. Misalnya gini, kalau teman-teman melihat bentuk pola kayak gini, tapi munculnya adanya misalnya di puncak harga, nah itu bukan dibaca sebagai hammer. Jadi teman-teman harus ngebayangin dulu yang namanya bullish candlestick, berarti kan dia memberikan sinyal kalau marketnya mau naik gitu ya. Berarti itu munculnya adanya di bawah setelah horor market turun gitu ya. Jadi kita nggak bisa main tabrak aja gitu. Oh ini hammer padahal dia munculnya harga lagi naik tinggi gitu. Jadi teman-teman harus keep in mind untuk menggunakan pattern ini, kemunculannya letaknya di mana dulu ya. Jadi posisi menentukan prestasi. Jadi kita harus tahu tren yang sebelumnya terjadi itu di mana. Jadi baru kita menggunakan ini ya. Nah, ini ada ya, tadi ada ini ya, teman-teman bisa lihat di belakang saya ini ada buku sebelah sini. Nah, ini ya cara asik baca candlestick. Nah, ini lengkap teman-teman di situ diceritain masing-masing bentuk ini kriterianya seperti apa, terus konfirmasinya seperti apa gitu ya. Bahasanya sederhana sih, kalau nanti mau lihat-lihat juga bisa ya, mau ngelihat di Tokopedia atau di Shopee gitu ya, di Shopee saya ya, lihat nanti ada di Instagram. Jadi terutama teman-teman untuk yang tradingnya pakai charting, pakai time frame-nya daily, ini kayaknya wajib deh ya, wajib untuk memahami ini candlestick pattern ini, karena ketika misalnya harga rata-rata itu belum nyampe ya, dia masih ada di bawah MA, tapi sudah terbentuk
ini candlestick pattern. Nah, kita udah bisa mulai maju duluan gitu. Jadi istilahnya kita bisa mulai langkah pertama. Nah, nanti begitu ada konfirmasi dari posisi moving average, kita bisa tambah posisi. Jadi kira-kira di sini ada beberapa indikator yang saya berikan pada teman-teman. Maksudnya tuh kayak kita nyetir pakai beberapa spion gitu ya, teman-teman. Jadi nggak cuman punya kita nyetir pakai spion kanan gitu. Kita kalau pakai spion kanan doang, kita nggak bisa melihat apa yang terjadi di kiri. Tapi kalau misalnya kita punya banyak spion gitu ya, kita bisa tahu posisi di kanan kayak apa, di kiri kayak apa, di belakang gimana. Jadi begitu juga ketika lagi trading gitu. Jadi kita udah punya pakai price action, kemudian ada moving average, kemudian kita paham juga indikator momentum, dan sekarang ada candlestick pattern. Jadi itu semua saling melengkapi ke semua indikator ini ya. Terus berikutnya, nah ini kita sekarang campurin semuanya jadi satu ya. Kita mau lihat nih di sini, ini adalah setting ya, ini pakai RSI ya teman-teman, di sini pakai RSI, di sini ada MA, di sini ada tadi ya ada di depan yang nih ya area ini. Ya, jadi pertama kita spot dulu ini areanya, area supportnya, kemudian kita jadiin satu ini di sini ya. Nah ini kalau misalnya belum bisa nanjak ke atas MA ya berarti belum ya. Nah di sini kita lihat momentum. Selama dia masih turun dia juga masih RSI-nya masih ke bawah. Kapan kita mulai mengamati? Ketika RSI-nya mulai ini berhasil keluar dari area oversold ya. Di sini udah bisa berposisi terus. Nah, ini kan tes lagi. Kalau kalau di sini tembus ke bawah MA50 mau jual ya bisa juga gitu ya. Nah, kalau di sini udah nggak bisa udah istilahnya udah nggak bisa ditawar kalau udah turun ke bawah. Ini kan ada dua garis ya. Kalau dia sudah tembus ke bawah area bawah 70 ya ini berarti udah sinyal pelemahan gitu ya dari overbought jadi oversold. Dari momentum, dari ini kan indikator momentum, dari penguatan momentum uptrend ini berarti udah turun. Teman-teman di sini bisa lihat dari RSI ini sinyal beli, ini sinyal jual beli, di sini jual gitu ya. Apakah kita terus jualnya juga ngikutin ini? Enggak juga teman-teman. Tadi pertama di sini ada ini ya. Jadi sinyal jualnya kita bisa lihat balik lagi ke yang pertama, yang utama ini price action. Di sini udah deket-deket area resisten. Ya berarti kita bisa mulai siap-siap gitu ya, udah mulai siap-siap jual gitu ya. Seperti itu. Nah, ini together-nya kayak gini. Nanti habis ini kita banyak masuk mungkin ke pertanyaan ya, kita lihat contoh ya. Ini beberapa sosial media saya dari yang paling aktif ke yang paling tidak terlalu aktif ya. Tentu yang paling aktif ada di Instagram terus di Telegram ya. Teman-teman sedikit ya Pak Ajen, saya minta waktunya. Jadi tanggal 7 Januari saya ada kelas spesial ilmu kali donasi. Kelas ini dibuka karena saya menjadi salah satu fundraiser untuk thalassemia di Aceh ya, untuk Yayasan Darah di Aceh. Saya akan berlari nanti tanggal 14 Januari di Sabang, berlari untuk mencari donasi ini. Nah, sebagai tanda terima kasih untuk para donatur, saya memberikan ganti nih. Jadi tadi kan donatur udah kasih donasi, nah saya memberikan ilmu sebagai tanda terima kasihnya. Nah itu kelasnya nanti tanggal 7 Januari, saya bersama Pak Arya Santoso ya. Bayarnya kalau teman-teman yang mau ikut donasi, bayarnya nggak ke saya, tapi langsung ke sini, ke mereka ya, ke ayobantu.com. Kelas yang besok ini khusus buat trader. Jadi ya ini
semuanya tentang trading ya. Ada trading strategi dan juga ini ada 5 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita mulai trading. Gitu, ya. Itu aja sih teman-teman. Ini semua sudah ada di keterangan lengkapnya sudah ada di Instagram juga, di Telegram juga. Ya. Oke, kita mungkin saya boleh lihat atau Pak Ajen yang membacakan kacamata mana ya? Pak Ajen yang membacakan pertanyaan atau saya langsung jawab? Oh, ya Bu, terima kasih banyak Bu Lindali ya. Ya Bapak Ibu sekalian, tidak terlalu rumit ya, tetapi bisa dipakai untuk mencari untung ya Bu Lindali. Ya, juga Bapak Ibu sekalian yang mau donasi atau menyumbang ke adik-adik atau penderita thalassemia ya bisa disalurkan ya, ini untuk kemanusiaan. Dan Bapak Ibu juga mendapat 2 topik ya dari Bu Lindali ya. Bu Linda, ini ada pertanyaan ya. Ya. Bentar, ada pertanyaan. Untuk moving average itu jenis apa yang dipakai? Apakah exponential, simple, atau weighted moving average? Terima kasih dari Ibu Elis 92. Ya, bisa dipakai keduanya, bisa pakai SMA, bisa pakai EMA gitu. Saya pakai dua-duanya sih, Ibu ya, tapi kebanyakan pakainya SMA. Simple moving average ya. Mungkin bedanya saya buka chart ya, biar langsung terlihat. Bedanya tampilannya Pak, dan ininya apa? Beda rumusnya aja ya. Di sini di sini adalah EMA 20. Ini yang garis ungu ya. Ini garis ungu adalah EMA 20. Saya buka MA 20 ya di sini. Nah, nih. EMA 20 yang ungu, MA 20 yang hijau. EMA 20 lebih sensitif ke harga, lebih nempel ke harga. Ya, di sini. Kalau perhatikan di sini, kalau yang MA 20 dia benar-benar, nah, ini yang hijau. Yang seperti tadi saya bilang, noise-nya lebih sedikit gitu. Ya. Ini. Iya. Ya, seperti itu sih, sama aja sih. Tergantung sukanya yang gimana. Iya, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi, Bu. Candle dengan ekor atas tanda seller lebih kuat atau bearish? Mengapa inverted hammer ekor atas yang ada di base menjadi petanda bullish? Kok bukan bearish ya? Oke, karena dia munculnya kan adanya di base. Ya, kan munculnya adanya di base. Munculnya adanya di bawah. Base itu kan dasar. Ya, munculnya di bawah. Coba ya kita cari inverted hammer. Kita harus pindah ke daily. Karena dia munculnya di base. Gitu. Kalau munculnya di atas, yaitu pertanda bearish. Ya, makanya tadi saya bilang kita harus perhatikan dulu itu posisinya, ya. Posisinya munculnya di mana. Kalau kemunculannya itu adanya di atas ya dia ini ya. Ini shooting star. Inverted hammer. Nah, untuk itu tetap Bu, memang kan itu inverted hammer ada dorongan jual ya. Tentu kita perlu yang namanya nih deh, nih ya, anggap deh ini nih, nggak perfect, ini nggak benar-benar di bawah sini, tapi ini ada di bawah ya. Kenapa? Nih, turun di sini, anggap ya. Kalau kita nggak tahu ceritanya kayak gini, kita bisa anggap ini adalah bisa aja besoknya turun. Ini kan dorongan jual, bener ya? Nah, kita lihat lagi. Makanya kenapa tadi saya bilang kita perlu belajar lebih dalam dari buku ini. Di sini ditulis yang namanya sinyal itu kan bisa batal.
Ya, kayak orang pacaran aja ya udah bertahun-tahun bisa batal nikah. Udah sebar undangan aja bisa batal nikah. Candlestick juga gitu, bilang nih, ini kan inverted hammer. Apa benar bisa naik? Kan dia ini dorongan jual, betul. Oleh karena itu kita butuh yang namanya konfirmasi. Konfirmasinya tuh kayak gini, ya. Jadi, konfirmasinya itu kalau nih, kalau candle-candle berikutnya ditutup di atas high daripada candle hammer yaitu 5904, dia baru terkonfirmasi. Nah, kita lihat aja. Besoknya kan gini turun. Berarti apa? Belum tentu terkonfirmasi. Nah, sama ya, kayak misalnya ya tadi orang-orang pacaran. Kalau misalnya jadi nikah ya benar-benar nikah sampai udah diberkatin gitu ya di gereja, benar-benar nikah ya sah gitu nikah. Tapi sampai sampai itu belum terjadi ya belum sah, gitu ya. Sama seperti sinyal kalau dia belum ditutup di atas high ini ya belum terkonfirm. Tapi apakah batal? Enggak juga. Kalau misalnya dia enggak ditutup di bawah low-nya, ya enggak batal juga. Sama kayak di sini nih. Kejadiannya, ini pada tanggal 27 Mei. Kita kalau lihat ini inverted hammer, gitu. Ya kan? Tapi teman-teman lihat dulu, makanya saya bilang lihat dulu di bawah. Ini apa nih? Ini dari turun. Dari 6.300 turun ke 5.800, sudah turun lama. Udah turun dari, gimana nih ya, bentar. Ini dari bulan Maret. Ini bulan Mei, Maret, April, 2 bulan. Ya. Nah, kita lihat. Di sini baru. Kalau misalnya dia ditutup, berhasil ditutup di atas ini, confirm. Berarti ini confirm. Batal nggak? Nggak batal. Ini nggak. Itu sih jawabannya ya, Ibu Elis. Semoga ini ya apa bisa dipahami. Karena munculnya di base. Iya, Bu Linda. Terima kasih. Ada yang nanya mengenai Fibonacci, Bu. Apakah diperkenankan, Bu? Ya, boleh, Pak. Cara narik Fibo untuk swing lebih enak yang gimana? Lebih baik chart daily atau weekly? Nah, Terima kasih. ya, sebenarnya untuk sama ya, teman-teman. Untuk Fibonacci, chart daily atau weekly, gini. Satu, jawabannya adalah sebenarnya tergantung keperluan kita. Kalau misalnya kita tradernya cuma trader ya unitan gitu ya, atau jam-jaman, ya pakai daily aja cukup gitu, nggak perlu weekly. Tapi kalau misalnya kita swing trader kayak tadi di chart yang tadi ya, yang di sini nih ya. Kalau misalnya kita tradingnya di short term trend yang 4-12 jam, ya sampai daily aja cukup. Tapi kalau misalnya kita tradingnya di primary trend atau intermediate trend, ya perlu lihat chart weekly gitu ya. Kenapa? Sekarang kita lihat seperti ini. Contohnya ini deh ya. Ini kan daily. Dari daily, ya kalau ini merapih ya, kelihatan turun, sideways, turun naik. Ada kan yang acak-acakan. Nah, kenapa kita suka narik pakai weekly? Karena lebih jelas. Ya. Ketika lihat weekly, kayak begini, nariknya mungkin narik Fibonacci-nya untuk swing-nya lebih jelas. Ya, saya lebih suka begini. Lihat, harus menganalisa ini dia sekarang ada posisi di sini. Dia di dalam swing mana? Oh, di dalam swing ini. Ya, berarti saya nariknya seperti ini. Ya, nih. Bonus nih Pak Ajen, belajar Fibonacci. Iya, Ya, Bu. Bonus ini. jadi gini, teman-teman. Tadi siapa yang tanya ya, Pak? Enggak tahu, anonimus ya. Iya. Jadi kita lihat ke belakang analisa, mau nggak mau kita harus analisanya kan jelas. Sekarang dia ada di mana swingnya? Ini toh swing aslinya dia 6.500 sampai 7.300 ya, ini yang saya tarik. Gitu. Ini kalau pakai weekly. Kenapa weekly? Karena lebih simple. Tapi kalau misalnya daily, ya berarti gini kan. Nah, kalau daily kan kita lihat. Nah, ini jelas. Ini kan swingnya yang ini. Ini sama ini. Gitu. Paham ya? Jadi memang kembali lagi sih ke kita tradingnya di time frame mana tadi.
Tapi cara nariknya gimana? Cara nariknya seperti begitu jawaban saya, Ya, Pak. terima kasih Bu Linda. Bu Linda ada pertanyaan ya. Tadi kan Bu Linda memakai moving average 20 hari ya. Ya, Apakah perlu dirubah kalau kita itu memakai datanya yang hourly atau daily? Itu enggak. gimana? Ini kayak contohnya ini ya. Eh, tetap Oh, saya tetap ya. saya tetap pakainya kayak gini. Nih. Jadi kalau misalnya ini kan harian ya. Ya. Contohnya saham deh ya apa ya. Kayak inilah ya. Misalnya ini. Ini kan kita lihat tren hariannya. Ya mau nggak mau memang harus belajar multi time frame analysis ya. Kalau kayak gini. Nah, di sini kan kita lihat ini yang maksud saya ya. Ini kan sideways. Ini kan udah nanti turun, nanti naik, nanti. Nah, ini kalau pakai MA kayak gini. Tuh, nggak bisa dipakai sebagai sinyal jual, sinyal beli. Apalagi time frame daily. Beli di sini, jual di sini. Ya dapat sih ya. 186, jual 194 poin itu tipis ya. Apalagi ini range-nya tipis. Nah, maksud saya di sini MA, ini saya pakai MA 20. Biasa MA 20. Saya hanya mau melihat, oh ini apa nih sekarang trennya. Ya kalau kita mau ini pindah ke H1 seperti ini. Ini kan bisa terlihat lebih jelas ya. Tetap pakai MA 20, terlihat lebih jelas. Oh. Tuh, tetap ini udah ada buy. Ini sell, buy. Enak sih kalau misalnya swingnya besar sih enak. Ini kan kelihatan pakai ininya. Ini Bu pakai berapa jam atau berapa menit? 1 jam. Oh, 1 jam ya. Ini kelihatan ada time frame-nya 1 jam pakai MA-nya MA 20. Di sini udah ditandai ini area resistennya ya. Ini area resisten. Nah, kalau di sini udah mulai kurang baik menurut saya. Kenapa? Di sini nyampe ke resisten, ini nyampe dan di sini udah nggak nyampe. Ini mulai rendah lagi. Artinya apa? Di sini udah mulai ada lower high, ada lower low. Nah, berarti ini udah mulai ke downtrend. Istilahnya makin tipis gitu. Iya. Gitu. Jadi kita mau trading, kalau saya bikin channel yang di sini, ini makin arahnya makin tipis. Ini apalagi tertahan ya hari ini ya. Tahan ya, kalau besok dia turun di bawah 162 ya ada potensi dia ke sini. Kira-kira gitu. Sementara ini di sini. Begitu sih. Sama apa Tapi nih, Bu? bumi, Pak. Oh, bumi. Iya. Oh, iya. 160 ya. Hati-hati, Bu ya. Iya, ini di sini. Kita lihat di daily-nya. Nah, ini kan di sini kelihatan tuh. Nah, di sini sih satu low berapa nih? 162. Gitu. Dia udah bikin Ya, lower high, lower low. Ya, kurang menurut saya kurang. Kalau kita lihat momentumnya juga kita baca di sini momentumnya ya. Ini kan udah di bawah 50. Ini arahnya lebih ke sana. iya, ya. Seperti itu sih tadi. Iya, ya. Oke. Iya. Bu, kalau RSI dari 70 tembus 50 ke bawah itu bisa sinyal sell, Bu ya? Gini, ini sinyal sell. Jadi ketika dia menerobos ke bawah gini ya. Nah, ini yang turun ke bawah ini udah sinyal sell. Nah, ini kan sell. Nah, ini nembus ke bawah gini jebret nih kayak gini kedua kali 50 ke bawah. Ini juga sell gitu. Iya, ya. Bu, kalau waktu RSI-nya sinyal sell, tetapi moving average yang masih uptrend itu gimana, Bu? Kita yang ini Pak. Jadi gini. Yang utama selalu yang di atas, karena ini kan harga ya. Jadi urutannya tadi, urutan yang pertama itu kan price action. Yang ini dulu gitu. Nah, ini kan dia momentum. Berarti di sini itu kita ngebacanya melemah, momentum turunnya melemah gitu. Ya, Pak. Ya. Jadi Ya. ini kan kayak di sini nih ya. Kondisinya gini deh ya. Saya gedein. Ya.
Ini udah diambang. Jadi gini, 50 ini juga jadi support, jadi area support. Kalau misalnya, ini kan dia turun. Ini kan dia tertahan di 50 naik. Nah ini kan kayak support, naik lagi gitu ya. Iya. 50 ini jadi area support. Nah ini supportnya, ketemu support. Nah kita tahan lagi, ini tertahan lagi di support. Nah ketika di sini nih, candle merah ini jebol, ini kan dia momentumnya turun. Momentumnya kita membaca gini, momentum kenaikannya sudah melemah gitu. Jadi kita lihatnya apa? Di sini harga pun jebol, di sini juga momentumnya jebol. Ini kan tadi support. Kita bisa korelasiin ini support, di sini support, ini support, ini support. Support momentum ya. Ini Iya. mestinya di sini nahan nih, di sini nih. Mestinya dia nahan, tapi nggak nahan. Berat jebol. Udah berarti di sini kita bisa baca apa? Momentum naiknya udah melemah. Kelihatan ya ini terus nggak Iya, bisa ya. nembus ke atas nih, nggak bisa nembus ke atas Iya, ya, 50. Bu. Begitu ya. Iya, ya, Bu. Terima kasih, Bu Linda. Sama-sama. Bu, ada yang tanya lagi. Wah, ini Ibu Elis ini trader beneran ini, Bu. Boleh tanya tentang MACD. Ya. Seperti di saham kode WIRG. MACD sudah MACD golden nih. cross. Ya. MACD sudah golden cross tapi tetap downtrend. Oke. Makasih, Bu Linda. Iya. Jadi kalau MACD, ini saya pindahin dulu ya, kita bahas MACD. MACD ini kan sebenarnya dia ini tren ya, moving average convergent divergent ya, WIRG. Oke. Moving average convergent divergent ya. Dia ini membaca tren, teman-teman. Jadi sebenarnya dia ini membaca tren, tapi dia ini juga bisa kita pakai sebagai indikator momentum. Tapi kalau indikator momentum tadi di RSI ini ada nilainya, di sini ya ada nilainya, kalau di atas ini disebut kondisi oversold, di sini overbought, di sini oversold. Kalau MACD itu enggak. MACD itu ini susah ya, ini downtrend berat, nggak bisa saya tunjukkan kalau oversold, overbought-nya kayak apa. Jadi pertanyaannya tadi, si Ibu bilang kan dia udah golden cross tapi kok turun terus. Jadi teman-teman, ketika kita melihat antara harga dan indikator, mana yang utama? Harga. Oke? Mana yang utama? Harga yang utama. Ini yang utama. Karena tadi susunan kita belajar di sini yang pertama adalah price action. Jadi kalau kita bikin susunan di chart waktu analisa, yang di atas itu harga, yang di bawah ini baru indikator. Yang pertama yang harus kita pahami ini dulu, price action, price action. Ini susunan yang kalau istilahnya kalau teman-teman belajar mana sih susunannya, belajar ini dulu. Habis itu baru ini, baru ini, baru ini gitu ya teman-teman. Kenapa? Kenapa udah golden cross tapi kok turun terus? Nah, kita lihat dulu di sini. Ini tuh lagi downtrend berat. Tuh, ya. Downtrend berat. Gampangnya pakai MA20 aja. Ini ya, Pak Jen ya. Saya pakai MA20 nggak diganti-ganti dari tadi. Mau time frame-nya dirubah-rubah, ya teman-teman lihat gini. Tuh. MA20 ini bisa jadi area resisten dan support. Ya ini setiap dia naik ketahan di MA20. Setiap dia naik ketahan di MA20. Berarti apa? Berarti dia masih downtrend. Kenapa dong yang ini kok ada golden cross? Iya, tapi golden cross itu ini kan sinyal. Ini adalah sinyal line. Jadi ini sebenarnya garisnya kita harus pahami dulu. Nah, garis yang warna biru itu adalah MACD line. Sedangkan garis yang warna orange ini adalah sinyal line ya. Sedangkan kalau MACD line yang warna biru ini adalah perbedaan MA12 sama 26. Jadi di sini ada MA12 sama 26, bedain ya. Nah,
Kalau yang namanya trading sinyal itu kalau dia ada di atas ini. Kita contoh pakai yang ini deh ya. Pakai yang ini deh, yang kita lihat ya. Nih, bisa pahami bedanya nih. Adanya di atas. Nih, gitu. Ya, ini yang normal ya. Maksudnya trennya naik turun kayak gini. Ya, atau ini dah, yang tadi dah misalnya. Tuh, adanya di atas. Kalau yang tadi, dia tuh di bawah. Gitu. Jadi, kembali lagi, di sini mungkin ada penguatan pada saat ini ya. Coba ya, kita cek ya. Kita ambil garis. Ini ya. Nih. Teman-teman lihat, ini ada histogram. Kalau mau yang trading pakai MACD, melihat ini tuh tren. Ya, teman-teman, ini tuh indikator tren. Kalau misalnya di sini cross, dibilangnya itu ada perubahan tren. Di sini kan berat nih, merah. Merah nih, merah. Kalau masih merah tua, itu masih turun. Nah, di sini ceritanya di sini. Di sini ceritanya penurunannya sudah mereda, mulai naik. Apa mau dikata memang begini doang. Mereda naik tapi sideways di sini turun lagi. Gitu. Ya, jadi kalau saran saya ya kita pahami dulu yang ini, yang utama si harga itu, baru kita ke indikator gitu sih. Ya ini untuk lihat ya Wir, ini aja di bawah semua. Lainnya memang CD-nya ada di bawah 0. Yang bagus itu kalau misalnya nah ini nih ininya naik, histogramnya naik, ininya naik ke atas. Artinya apa? Ini berarti trennya sedang berubah dari turun ke naik gitu. Jadi kita harus dua melihatnya ya. Ini sinyal beli, kita gabung ya, coba kita lihat RSI-nya ya. Tadi kan kita belajarnya RSI juga. Nah ini ya contoh nih. Berhasil mantul crossing, dan di sini sinyal beli. Cross 50 kan tadi kita lihat ya, kalau sinyal beli maksudnya gini. Ada momentum penguatan dari yang tadinya downtrend jadi uptrend itu ketika harga berhasil keluar dari ini area 30-nya. Kedua adalah trading sinyalnya ketika crossing ke atas 50. Nah, ini contohnya crossing ke atas 50. Ini ya. Cross ke atas 50, di sini ada sinyal, ada penguatan momentum, di sini ada perubahan tren, di sini harga. Ini kayak gini. Kalau belajar price action nanti tambah lagi. Dari sini juga kita dapat tanda dari price action gitu. Ini kalau ibaratnya naik mobil, ini udah confirm semua nih. Pas lagi begini asal kita sabar ya. Ada yang mungkin masih belum kayak ini ya, teman-teman. Ini saat ini nih belum. Ini udah mulai keluar. Di sini sudah mulai keluar nih. Ya, udah mulai keluar dari area 30. Tapi momentumnya belum kencang. Ininya juga belum. Artinya apa? Sabar. Ya, nanti Kojen kalau misalnya ini udah melenting, inget-inget ya Kojen, kita hari ini bahas ini nih. Ya. Iya. Lihat teman-teman, jadi kayak gini. Memang kalau ngelihat kayak tadi mah gampang. Oh iya, pada saat kita nunggu itu ya butuh kesabaran. Nih ya, kayak gini. Ini sebagian price action seperti inilah maksud saya gitu. Ya. Siapa tadi Bu. Ibu yang nanya, ya semoga bisa dipahami ya Ibu. Ya Ibu Elis. Ya. Elis 92. Ya. Bu, ada dari Pak Albert, Bu. Ya, Pak Albert. Di RSI berlaku juga higher high, higher low. Berlaku. Apakah jadi gini? Berlaku ya? Ya, jadi gini ya. Maksudnya maksudnya higher high, higher low begini kan? Ya, betul. Apakah juga berlaku di RSI ya, Bu? Bisa berlaku. Ya. Kayak gini nih. Ya udah, selama maksudnya
CRSI itu bisa kita gambarin garis tren kayak gini ya, berlaku. Ini bisa dibikin. Jadi, nah ini kan menarik ya teman-teman ya. Ini kan memang tinggal nunggu jerut, dah mudah-mudahan nunggu ke sini. Gitu. Iya. Ini kayak gini. Seperti ini ya. Nih. Lihat ya, ini pas di sini dia break, harga juga di sini. Nah, ini memang lagi belum. Kira-kira. Iya, Ya. iya. Tadi ya Iya, Bu. Albert yang nanya ya. Iya, Albert, ya Bu. Bu, jadi MACD ini menyimpulkannya agak rumit Bu ya. Kenapa? MACD? Enggak. MACD nggak rumit ya. Ya memang kalau kita belum kenal suka rumit sih Pak. Berarti kita harus nunggu dua garis itu golden cross ke atas dan histogramnya Iya, juga hijau ya. iya. Kayak gini kan, ini kan kalau MACD itu kan trennya gini, kita harus paham dulu. Kalau ini momentum yang kita lihat, ini si Astra, kalau lihat momentumnya kan belum ya, kayak belum greng gitu ya. Kalau ngelihat trennya juga kita lihat ini kan histogramnya pun pitik-pitik kecil-kecil gitu. Kenapa ya juga gerakannya kayak gini? Belum. Nah, yang baik tuh yang ketika dia udah ini loh, perbedaan histogramnya itu perbedaan dua MACD lainnya ini makin membesar, ini kayak gini ya. Ketika dua garis ini converge, makanya dia namanya moving average convergent divergent. Jadi sebenarnya dasar perhitungan MACD ini kan dari MA. Jadi ketika dua garis ini kalau misalnya nyelangapnya itu gede, berarti ini kan kekuatan trennya itu lebih besar. Kalau misalnya dia lagi converge kayak menipis gini nih kayak sekarang nih, berarti ya sebenarnya trennya itu belum ada tren. Jadi harga juga kelihatan kan sama-sama Iya, aja. iya. Gitu. Iya. Seperti itu sih. Oh, iya ya. Iya Bu Linda. Ini baru paham benar ini ya, sekarang ini ya. Bu, kalau dari 5 indikator ya, dua nggak confirm naik atau ragu-ragu, yang 3 confirm naik, ini gimana Bu kita menyikapinya Bu? Kita pakai yang ini, price action. Yang utama price action Bu ya? Iya, kita lihat yang itu dulu. Ya, Itu kalau jadi iya ya. yang utama yang di atas. Misalnya kayak ini udah kita lihat yang juaranya yang ini. Kayak contoh misalnya ini nih. Ini kan di sini masih ragu-ragu ya. Ini kan masih ragu-ragu. Di sini kan masih wet-wetan gitu ya. Ya, di sini lihat price action. Apa tadi kita candlestick pattern. Nah, ini pegang deh. Nah, yang tadi nih yang ada di buku ini tadi. Konfirmasinya di mana? Price action itu kan luas ya, bukan price action itu bukan cuman support resisten doang, enggak. Banyak hal lagi yang dilihat probabilitasnya kalau kayak gini, susunan-susunan candle-nya kayak gimana. Jadi bukan cuman candlestick itu, price action itu bukan cuman yang ada di buku ini, tapi masih beberapa hal lagi yang dilihat, posisinya, ukurannya, warnanya, ada berapa biji, itu mesti lebih ada hal-hal lain yang kita juga lihat. Gitu. Jadi waktu di sini maksudnya si indikator ini belum confirm atau kayak tadi Ko Ajen bilang belum saling mengkonfirmasi satu dengan yang lain, yang mana dong yang kita tunggu? Kita tunggu di sini harga. Kenapa? Karena perhitungan mereka semua itu dasarnya dari harga. Iya, iya. Bu, moving average itu termasuk price action? Iya, simple. Termasuk price action ya. Iya, iya. Iya, Bu Linda. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ya, silakan. Ya, ketik di kolom chat ya. Waktu tinggal 5 menit lagi. Ya, Bu Linda ada acara selanjutnya. Iya. Mohon maaf ya. nih. Saya harus Ya, Bu Linda. Ya, ini saya rasa belum ada Bu Lindali. Ya. Bu Lindali, kalau bagi Bapak Ibu yang kepingin follow Bu Lindali, di mana Bu ya? Mungkin bisa agak jelas Bu. Ya, jadi
Saya ada di sini, ada di Instagram, yang aktif di Instagram @lindali_princess. Kemudian saya ada Telegram channel, ada Telegram group juga, ada YouTube, website, Facebook, Twitter, Spotify. Tapi yang satu Instagram, Telegram, sama itu sih yang paling ada TikTok juga sebenarnya. Tapi yang paling aktif saya adanya di Instagram. Terus ada ini juga kalau tadi mungkin teman-teman mau lihat-lihat, saya tulis di sini aja deh. Kalau mau lihat-lihat Tokopedia, ada di Tokopedia Vibo Princess, ada di sini. Kalau Shopee ada di begitu. Itu aja sih Pak Jen, ada ya yang buku tadi sama Instagram, Telegram. Ya, Bu Lindali, terima kasih banyak ya atas waktunya, dan saya minta maaf ya Bu Lindali dan Bapak sekalian jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Mungkin ada kata terakhir Bu Lindali untuk peserta Bapak Ibu sekalian. Halo Bu Lindali. Ya, iya Pak. Ya, mungkin ada kata terakhir sebelum kita tutup untuk menghadapi ya tahun depan 2023. Ya. Emang kita kalau dengar-dengar berita ya untuk tahun depan ada resesi, kadang ada rasa khawatir juga ya teman-teman. Tapi kita hanya bisa menjaga, istilahnya cuma kita yang bisa ngejagain aset kita gitu. Caranya gimana ngejaga, ya mau nggak mau kita harus belajar. Learn before you earn. Jadi mau nggak mau kita belajar. Kalau memang market tidak memungkinkan untuk trading, nggak apa-apa kok, nggak trading dulu. Tapi kita bisa menunggu. Menunggu juga bagian dari trading. Nah, sambil menunggu, kita bisa mengupgrade diri dengan terus belajar. Jadi, saya cuma ingin berpesan, tetap semangat, karena hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Nggak pernah mengkhianati usaha kita. Itu aja Pak Ajen dari saya. Ya Bu, ya terima kasih banyak ya atas pegangannya ya dari Bu Lindali, dari jangan berhenti belajar ya. Apalagi nanti di awal tahun Bu Lindali mengadakan kelas ya, kelas juga plus donasi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti ya supaya buat bekal kita menghadapi tahun yang penuh gejolak mungkin tahun depan ya. Terima kasih Bu Lindali dan Bapak Ibu sekalian. Ya, salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua, dan semoga acara Bu Lindali tanggal 7 tahun depan sukses selalu. Terima kasih dan selamat malam ya Bapak Ibu sekalian. Bang.